Halo Sagittarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan nasib baikmu di akhir tahun 2024 ini dari bulan September, Oktober, November hingga Desember. Baik, mari kita shuffle dulu kartunya. Ini sudah saya buka memang ya, sudah shuffle memang supaya menghemat durasi kan, tapi saya belum baca sama sekali ya. Ini adalah general reading, jadi tolong disesuaikan ya. Ini pembacaan umum. Kalau ingin dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas layar maupun di bawah layar video ini ya. Tanya-tanya dulu harganya, untuk konsultasi pribadi berbiaya ya. Jadi tanya-tanya dulu, kalau cocok udah ada budgetnya baru siap kita melakukan personal reading atau konsultasi pribadi ya. Diungkapin semua problem Anda supaya kita cari pemecahannya, solusinya ya. Oke. Bagi yang mau bersihkan energi negatif, buka aura positif, buka aura rezeki, aura jodoh, silahkan ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang nggak tenang, gelisah, gegana, gelisah galau berhana, atau lagi berada di situasi bingung, stres, depresi, silahkan kontak saya. Siapa tahu saya bisa membantu Anda ya, memecahkan masalah Anda. Ketika kita bacakan energi, maka semuanya akan kebuka. Kita minta bantuan kartu-kartu mungil ini. Ada petunjuk yang biasanya akurat ya, biasanya akurat. Biasanya selalu akurat kalau ini pakai kartu-kartu kecil ini, biasanya selalu akurat. Kita minta bantuan kartu mungil ini dulu supaya kita dapat petunjuk yang lebih sesuai tentang energi kamu ya di bulan-bulan tersebut. Kita pilih acak aja. Oke, udah cukup. Oh, satu lagi black cardnya belum ada. Oke, nanti di sesi paling terakhir kita bacakan tentang apa, inisial nama, tanggal lahir dan apa, usia serta zodiak yang terkoneksi. Oke, kita singkirkan dulu yang bulan Oktober, November, Desember ya. Kita masuk ke September dulu. Nasib baik ya. Di kartu kecil mengatakan menikmati hidup. Wah, beberapa dari kalian akan menikmati hidup. Di sini ada musik ya, cocok ya, nyaman. Nah, cocok. Terus di sini ada imam besar. Mungkin kalian aman, nyaman, tenang dan damai ya, menikmati hidup karena kalian lebih fokus pada spiritualitas ya, religious factor ya. Rezeki makin lancar. Oh, pantas nyaman. Di sini ada celebration. Wah, cocok tuh ya. Di sini celebration. Ini ada heart to heart conversation. Ada yang ingin bicara dari hati ke hati ya. Ada yang ngotot, ngejar-ngejar. Aduh, siapa nih? Terus di sini ada Three of Wands. Kabar baik ya yang akan datang, atau sebuah pilihan yang terbaik yang akan berhasil. Terus di sini Queen of Pentacles ya, Ratu Uang. Wow, wow, luar biasa. Komunikasi intens, ada pesan masuk yang kamu tunggu akan berkabar. Nah tuh cocok dengan ini ya. Oke, mari kita baca. Pertama, kalau kita lihat dalam segi karir ya. Ya, ini nanti aja kita baca pesan semesta itu ya. Dari segi karir saya lihat ada sebuah pencapaian yang membuat kamu merasa bangga, haru ya, sedih bercampur bahagia. Nggak percaya tapi itu nyata, bikin kamu mikir sambil terseduh gitu kan, kayak merasa haru karena pencapaian ini gitu, nggak nyangka aja gitu kan. Nah, ada sebuah kedudukan atau posisi yang kamu dapatkan, posisi naik ini ya, saya lihat, insya Allah, amin. Jadi beberapa dari kalian ya, kalian akan menikmati kesenangan karena kalian lebih rileks karena sudah mencapai ya. Beberapa dari kalian akhirnya tercapai ya doa dan harapan kalian tentang karir ini. Beberapa dari kalian akan mencapai target ya, mendapat apa ya, kedudukan yang sesuai dengan passionnya kamu, sesuai dengan bakat dan potensi diri kamu, kualitas kamu ya, kapasitas kamu ya. Jadi saya lihat di sini kamu sedih bercampur bahagia lah ya, dan kamu menikmati itu, pekerjaan itu dengan hati yang penuh ketenangan dan kedamaian ya.
Lalu dalam hal, ya ini saya lihat ya, beberapa dari kalian ini sudah berkali-kali gagal, lebih dari 3 kali gagal ya, dan kamu akhirnya melepaskan pilihan lain demi ya dan kamu menentukan membuat satu pilihan dari beberapa pilihan. Mungkin beberapa dari kalian melepaskan pekerjaan lain ya, atau mengesampingkan dulu yang lain demi memprioritaskan satu pekerjaan atau satu target yang kamu anggap ini akan berhasil, kamu yakin gitu kan. Nah, terus kamu berusaha untuk mencapai itu, dan ternyata mungkin kali ini kamu sudah merasa, aduh, jangan-jangan gagal lagi nih, udah 3 kali dong saya berusaha dengan cara-cara yang jitu, tetapi kenapa yang 2 ini biasa-biasa aja gitu, nggak mencapai target, atau dua planning saya ini kenapa nggak juga sesuai dengan harapan saya gitu kan. Nah, akhirnya kamu melepaskan cara itu, atau kamu ngambil satu pilihan yang kamu rasa inilah yang terakhir, pilihan saya dan yang terbaik buat saya, dan saya punya passion di sini gitu. Nah, akhirnya ya kamu menatap jauh ke depan ya. Kamu melihat, kamu sudah menganalisa ya, kamu sudah berani ngambil risiko lah ya. Jadi kamu sudah siap dengan risikonya gitu. Nah, akhirnya datanglah kabar baik. Akhirnya kamu mencapai hasil yang sesuai. Dan ini luar biasa. Senangnya tuh gimana ya? Kita udah bekerja keras, kita udah berjuang, kita udah berstrategi, kita sudah jatuh bangun ya, dari titik terendah kita naik, dan kita berharap kayak ini sudah memang mentok ya, harus kamu cetuskan gitu kan. Nah, dan kamu harap-harap cemas nih ya, antara bimbang kan ya, antara khawatir dengan hasilnya, tapi sebenarnya kamu optimis ya, tetap positive thinking, tetapi berada dalam keraguan-raguan, kayak khawatir terlalu besar. Nah, ternyata tuh berhasil, dan ini luar biasa, kamu merasa senang banget ya. Ini sebuah pencapaian yang membuat kamu tercengang gitu kan, kayak terharu gitu. Nah, dan dalam perihal keuangan ya, saya lihat ada hasil yang sesuai, dan ini membuat kamu rasa bersyukur banget. Dan ini ada harapan besar untuk kedepannya, kelancaran keuangan kamu makin naik, makin lancar, amin ya. Di sini ada apa ya, rezeki makin lancar, nah tuh kan. Terus ada perubahan nasib. Nah, itu memang nasib kamu sudah dirubah, hidup kamu sudah naik, karir kamu sudah seharusnya kamu dapatkan sesuai dengan kualitas kamu ya, dan keuangan kamu juga sudah seharusnya kamu mencapai hasil ya. Beberapa kali ini saya lihat kalian sangat hati tua ya, dewasa, kalian sangat tenang, kalian sangat berusaha untuk menyikapi segalanya dengan bijaksana, segala problem ya dalam pekerjaan kamu itu dengan cara yang bijaksana, belajar banyak hal. Beberapa kali kalian dijatuhkan ya, itu banyak yang beriri, banyak yang menjatuhkan, banyak yang bersaing yang gak sehat ya. Tapi kamu sabar aja, positif thinking aja, dan kamu berbijaksana saja terhadap tingkah laku mereka gitu. Dan akhirnya kamu mencapai hasil yang memang luar biasa ya. Tapi bagi kamu sih ini cukup gitu, karena kamu sangat bersyukur ya. Kamu tidak memandang besarannya ya, tetapi memandang keberhasilanmu gitu, nilai dari kamu kamu bisa memberi nilai pada dirimu bahwa wow, ternyata gue bisa gitu kan. Yang kemarin kamu ragu-ragu, khawatir, ternyata tuh kamu dengan bergerak dan terus action gitu kan, kamu tidak hanya berpikir diam di tempat. Nah, ini yang membuat kamu merenung itu, ternyata dengan gerakan, dengan tindakan yang cepat, tanpa berpikir lama-lama, ternyata inilah hasilnya. Kamu akhirnya merenung gitu kan, wow, ternyata dengan cara ini ya gue bisa berhasil gitu ya gitu. Kamu luar biasa, kamu mendapatkan kesadaran bahwa ternyata apa yang kita capai adalah tergantung dari tindakan kita, pilihan kita sebelumnya gitu ya. Kamu sadar bahwa ternyata pilihan saya nggak salah gitu kan. Jadi ada, kalau keuangan ya sudah mengalir sesuai dengan posisi ya, diangkat posisi kamu, diangkat derajat kamu, yang dirubah nasibmu. Nah, amin ya. Ini juga keterkaitan dengan iman dan takwamu ya, spiritualitas. Jadi kamu lebih banyak bersyukur, tidak melonjak ya, tidak terlalu berlebihan dalam menanggapi ini, tetapi kamu bersyukur karena ini pasti ada campur tangannya ilahi Rabbi gitu kan, dari Tuhan ya. Karena apa? Karena kamu sendiri yang mencarinya, hati Tuhan gitu, makanya kamu dapatkan gitu ya. Kamu sangat-sangat khusyuk dalam beribadah, kamu sangat giat dalam beramal, nah tekun ya gitu, sangat gigih juga dalam bekerja keras, sangat optimis, positive thinking, walaupun terkadang dihalangi oleh rasa khawatir ya.
dikacaukan oleh rasa khawatir, tapi kamu tetap berdiri aja dalam kelelahan, ya, bertatih-tatih, tapi kamu tidak menyerah walaupun kamu sering diserang oleh orang-orang yang sirik sama kamu atau persaingan yang gak sehat. Nah, inilah hasil yang kamu capai ya, ada celebration ya. Oke, kalau dalam hal cinta kita lihat, kalau dalam hal cinta ya, saya lihat ada komunikasi yang intens ya, ada pesan masuk yang kamu tunggu akan berkabar. Beberapa kali mungkin ini adalah cinta LDRan ya, cinta jarak jauh, atau kalian jarang ketemu, atau masing-masing sibuk dengan karirnya, karyanya, atau beberapa kali ini adalah cinta segitiga. Nah, nanti ada komunikasi yang lebih intens daripada yang kemarin. Mungkin kemarin ada on off ya. Kamu yang mengejar, kamu yang menunggu, kamu yang mencari, kamu yang berjuang. Kali ini ketika kamu sudah fokus pada karir kamu sedang senang-senangnya menikmati hasil dari karya kamu ya, karya-karya kamu yang berhasil, kamu senang-senangnya mencapai titik tertinggi dari pencapaian kamu dalam segi finansial perubahan nasib ini. Nah, datang tuh orang-orang baik, energi baik ya, dari segi cinta ya. Ada yang menghubungi kamu kembali lah, ada yang mulai fokus ke kamu lah, ada yang ngejar-ngejar malah, ada yang ngotot malah. Karma ya, ini hukum karma. Kemarin kamu yang ngejar-ngejar, sekarang dia yang ngejar-ngejar ya. Ada yang ingin bicara empat mata dengan kamu, ada yang ingin bertunangan, ada yang ingin lanjut ke pernikahan ya. Komit lah ya, ini ada celebration. Jadi saya lihat beberapa kalian akan mengadakan pernikahan. Amin ya. Untuk kalian yang sudah berumah tangga ya, kalau kalian masih jomblo ya, ini khusus untuk kalian yang sudah berpacaran lama, kalian akan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Kalau kalian yang masih jomblo, saya lihat kalian akan bertemu dengan seseorang dari jauh di seberang pulau atau seberang lautan ya. Dia orang luar, tapi maksudnya beberapa dari kalian ini mungkin kisahnya tuh gini, kamu habis putus dari yang satu, kamu menjalani yang satu, ternyata ketemu yang satu gitu, yang ketiga ini. Nah, itulah jodoh kamu ya gitu. Dan ternyata di dalam kamu ketika bertemu dengan orang ketiga ini ya, mantan kamu masih ngejar-ngejar tuh. Nah, itulah jodoh kamu ya. Dan beberapa dari kalian, kalau yang jomblo ini, orang yang sudah menyakiti kamu ya, dia itu ya sorry, ini ada cinta segitiga ya, cinta segitiga. Dan ini kalau kalian yang sudah berpacaran ada cinta segitiga ya. Mungkin kalian adalah orang ketiga atau ada masuknya orang ketiga, tetapi akhirnya ketika kamu sudah berhasil di sini ya, kamu sudah fokus sama diri sendiri, kamu makin bersinar bercahaya. Nah, kamu sudah menikmati hidup, kamu lebih relax aja, enjoy dengan hidupmu. Nah, tuh dia memilih kamu, dia mencari kamu lagi, orang ketiga ya, orang ketiga atau kamu yang di pihak ketiga atau apalah gitu ya. Nah, ada hubungan yang makin intens di sini. Ya, beberapa dari kalian, intinya kalau kalian sudah berpacaran lama, jika ada masuknya orang ketiga, dia akan melepaskan semuanya demi kamu. Itu dia akan mengejar-ngejar kamu. Ya, jadi santuy ya, tetap pada pernikahan. Nah, terus kalau saya lihat di sini beberapa dari kalian kalau yang sudah menikah, ya, ada jelas-jelas ya, ada orang ketiga yang masuk membuat kamu merasa sepi. Ya, dia terlalu sibuk dengan seseorang yang lain di luar sana, membuat kamu di sini merasa bimbang apakah bertahan atau melepaskan. Ya, bertahan sulit, melepas pun sakit ya. Bertahan sakit, melepas pun sulit. Terjebak ya, terjebak dalam gegana, gelisah galau merana. Asik. Kok asik sih? Orang lagi sedih ya, beberapa dari kalian lagi sedih aja, tapi kalian lebih ya udah deh fokus sama karir, perbaikan diri ya, perawatan diri gitu kan, meningkatkan value, banyak belajar, banyak membaca, banyak meningkatkan ilmu, iman ya, perbanyak ilmu, memperluas wawasan, banyak eksplorasi, banyak berteman, banyak ya bergaul atau menghibur diri ya, jalan-jalan ya, celebration di situ ya, sering mengadakan ya, rajin ya, kamu nggak diam ya, kamu orangnya kadang-kadang suka menyendiri, tetapi terkadang pula ya itu menggalaukan ya. Jadi kamu lebih banyak menghibur diri di luar sana bersama teman-teman, lawan jenis atau sesama jenis, tapi maksudnya ini dalam konteks hiburan doang, menghibur hati aja. Ya, beberapa dari kalian ada terkoneksi dengan cinta medsos ya, cinta maya gitu kan. Nah, tapi sebenarnya hati kamu sih pingin, kamu masih cinta sama pasangan kamu. Nah, cuman kamu menghibur aja diri dengan reunian gitu kan. Nah, supaya nggak kosong gitu, nggak galau 100% kan. Ya, kamu pandai ya mengelola diri, mengelola perasaan kamu gitu ya, mengontrol ya, supaya tidak 100% full down ya. Gitu. Jadi ya di sini saya lihat akhirnya ketika kamu sudah fokus sama karya kamu ya, akhirnya dia pun
kembali mencari kamu, meminta maaf ya. Kamu lebih fokus sama spiritual, karena dari situlah kamu mendapatkan kedamaian, ketenangan batin, petunjuk-petunjuk yang mengarahkan kamu pada peningkatan value kamu, perubahan besar, ya kan. Nah, disinilah saatnya dia akan sadar, dia akan melepaskan yang lainnya, siapapun mereka. Saya lihat dia berdiri dengan 2 orang lagi nih, ya di luar sana beberapa ya. Beberapa dari kalian ini, pasangan kalian berdiri dengan 2 orang lain di sana. Nah, ternyata dia akan melepaskan orang semua itu karena demi kamu. Dia akan mengejar kamu lagi, dan di sini akan rujuk kembali, ya. Dia menyesali perbuatannya, dan kamu pun juga masih menerima dia di sini. Beberapa dari kalian masih mikir-mikir. Ya, kamu lagi enjoy aja sih dengan kondisi keuangan kamu dan pencapaian kamu ya. Jadi ya terserah buat kamu. Beberapa dari kalian ini masih ngerjain dulu lah gitu kan. Nah, di sini pasca trauma mendalam membuatmu menutup diri dan tidak mau jatuh cinta lagi. Ternyata kamu lupa bahwa makhluk seluruh alam diciptakan berpasang-pasangan jodoh. Nah, ini bagi yang traumatik ya. Kamu mungkin sudah trauma ya, traumamu mendalam banget ya, dan kamu sering menutup diri nih, menyendiri ya. Tidak mau jatuh cinta lagi, udah mati rasa gitu kan. Ternyata kamu lupa ya, beberapa dari kalian tuh sudah memutuskan untuk udah dah, namanya cinta udah dah, di delete aja, dikosongin aja, disampahkan gitu kan. Ya, ternyata kamu lupa bahwa ternyata makhluk seluruh alam itu diciptakan berpasang-pasangan loh. Jadi siapapun kamu yang jomblo, siapapun kamu yang kesepian, siapapun kamu yang ngerasa wah gue udah nggak berarti lagi deh, gue ini udah ya udah nggak pantas dicintai lagi deh. Ternyata kamu lupa ya bahwa seluruh makhluk atau seluruh yang diciptakan ya, alam ya, di alam ini, di alam semesta ini, siang ada malam, ada matahari, ada bulan, ada dingin, ada panas ya gitu. Jadi ada laki-laki, ada perempuan gitu ya. Jadi tetap ada jodoh kamu, nggak usah khawatir ya. Udah nggak pede ya. Tetap di sini di bulan September ini ada jalan kebuka ya. Kamu akan, mungkin beberapa dari kalian perlu membersihkan energi negatif dulu, karena ini trauma mendalam banget. Itu yang membuat kamu sering malas, mager, nggak fokus sama pekerjaan, terlalu pesimis sama diri sendiri, tidak punya harapan lagi gitu. Udah nggak bergairah, nggak ada gairah hidup lagi. Menjajah dirinya dengan bekerja keras aja supaya fokusnya terfokuskan penuh kepada pekerjaan, supaya nggak lagi memikirkan yang namanya cinta, tidak lagi melirik-lirik sana sini, lebih menjaga hati, menjaga diri. Itu bagus, tetapi sebenarnya kamu lupa, kamu sudah terlalu keasikan ya, menutup diri, menutup hati, perasaan kamu, sehingga kamu lupa bahwa ternyata ada jodoh kamu. Seperti itu ya. Jadi dimulai dari September ini ada titik-titik terangnya kamu. Kamu perlu pembersihan energi negatif dulu ya. Buka aura positif, buka aura jodoh, buka aura cinta, buka aura rezeki, supaya itu kamu lebih jelas tertuntun gitu. Kalau kita dalam keadaan trauma, berarti energi negatif kan menguasai kita tuh. Nah, di situ kita susah capai atau melakukan sesuatu untuk menyambut sesuatu hal baik yang disodorkan oleh semesta gitu. Kan buntu gitu kan. Kita sendiri yang membuntukan keadaan atau membutuhkan energi, membuntukan energi yang baik yang akan masuk, karena kita nggak mau membersihkan diri dari energi negatif. Tapi beberapa dari kalian bisa sendiri, bisa membersihkan energi negatif sendiri, karena imam besar di sini. Beberapa dari kalian spiritualnya bagus, tinggi. Tapi kalau kamu nggak kuat, jangan ngaku-ngaku ya, harus minta bantuan orang lain yang lebih ahli ya, karena terkadang tuh perpanjangan Tuhan ya, ada perantara Tuhan melalui orang lain gitu kan. Mungkin kamu sudah berdoa, meminta, terus zikir, rajin ibadah, beramal ya, tetapi kalau kamu diarahkan kepada seseorang yang lain, berarti itu petunjuk bahwa di sana perantara kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu ya. Jangan menolak, jangan denial ya. Kalau ada petunjuk yang masuk, ikuti ya. Itu bulan September ya. Sekarang kita masuk ke Oktober ya. Di Oktober di sini ada fokus, di sini ada soulmate. Wah, bagus, kamu udah bersih ya. Di Oktober tertunduk pilu. Wah, beberapa dari kalian ada yang merasa tertunduk pilu karena kamu di sini sudah fokus, kamu di sini sudah tidak terdistraksi lagi gitu ya. Terus ini paling lambat 3 bulan lagi. Oh, paling lambat 3 bulan lagi. Kenapa? Ada apa? Perayaan, kegembiraan, mudik. Wah. Emang benar. Ini kan Oktober, November, Desember. Oh iya ya, cocok ya, cocok nih. Black Card mengatakan paling lambat 3 bulan lagi.
ada perayaan kegembiraan mudik dong, Desember kan. Cocok ya. Nature sign ya, beberapa dari kalian akan lebih menyatu dengan alam semesta, lebih sadar akan ke energi semesta, lebih paham cara berinteraksi atau menarik ya, menarik gitu, menarik, memikat energi nature, energi alam semesta gitu, yang begitu ya, kalian tahu kan semesta alam ini begitu indahnya gitu kan. Kamu lebih bisa menyatu dengan alam ya, kamu lebih natur ya, lebih alami, lebih alami, lebih ya. Kalau kamu terkoneksi dengan alam semesta, disitulah kamu mendapatkan inspirasi ya, motivasi, ide-ide kreatif ya kan. Nah, dan kamu lebih ringan energinya, tenang dan damai, serta lebih dapat tuh energi baik yang mengantarkan kamu pada fokus, pada keberhasilan ya, kebahagiaan gitu kan. Nah, ini kamu akan keluar dari kesulitan saat ini. Mungkin beberapa dari kalian dari kemarin ya, bulan-bulan kemarin kalian sudah sangat tertatih-tatih. Beberapa dari kalian ini ada kesulitan finansial ya, dan ada persaingan gak sehat dalam pekerjaan. Tetapi kamu akan keluar dari situ. Situasi mandek dan situasi sulit tersebut kamu akan keluar dari situ di bulan Oktober ini ya. Pilihan yang sehat, self love, self care, membahagiakan diri, perawatan diri. Nah itu sini sesuai sama dengan ini ya, nyambung sama nature sign ya. Jadi ini kamu akan membuat pilihan yang sehat. Kamu lebih self love, self care, lebih merawat diri, membahagiakan diri ya, sadar akan kebutuhan dan keinginan diri yang harus dipenuhi gitu, daripada selalu mementingkan orang lain gitu kan. Nah, kamu sini lebih peduli sama diri sih ya. Dan di sini kamu tidak lagi mudah percaya pada orang-orang yang tidak komit, tidak mudah lagi percaya kepada orang-orang yang tidak konsis, tidak berkontribusi ya. Kalau orang-orang yang tidak berkontribusi ya sudah, dilepasin aja gitu. Orang-orang yang tidak berkomitmen, tidak konsisten, nah yuk sudah, itu bukan vibrasi saya gitu, jadi lepasin ya. Beberapa dari kalian mungkin beberapa bulan yang lalu atau beberapa waktu lalu kalian merasa udah nggak pede dengan harapan kalian ini, udah nggak yakin, kayak ya udah, saya sudah menanam benih, menabur buah menuai buahnya, ya udah terserah pada alam semesta, kepada Tuhan saja, udah pasrah. Tetapi kamu masih dalam kelelahan, dalam ketidakyakinan lagi, keraguan-raguan, kamu tetap maju, tati-tati. Saya lihat di sini, sehingga ya itu akhirnya kamu menemukan jati diri ya. Beberapa dari kalian lebih self love, akhirnya kalian menemukan jati diri ya, dan kalian menemukan fokus kalian kembali. Kemarin kalian mungkin terdistraksi, terprovokasi ya, akhirnya kayak berat banget langkah kalian untuk maju gitu. Nah, ini mengganggu banget ya, saya lihat energi kamu. Nah, oke, beberapa dari kalian di bulan Oktober ini saya lihat kalian akan keluar dari kesulitan finansial ya. Kalian akan keluar dari orang-orang toksik ya, melepaskan orang-orang toksik ya. Kalian akan mencapai hasil yang tadinya kamu ragu, itu ternyata kamu berhasil gitu. Dan kamu di sini kayak orang-orang yang tadi manipulatif, hianat, memanfaatkan, itu hanyalah pelajaran untuk kamu supaya kamu nggak mudah percaya lagi ya gitu. Memang harus terjadi itu, jadi nggak usah kecewa, nggak usah marah, nggak usah ngebatin ya, karena itu kepolosan kamu itu harus dihajar supaya kamu nggak terlalu percaya sama orang, jangan terlalu baik ya. Sesuatu perihal pekerjaan ya, kita jangan percayakan sembarang orang. Perihal keuangan juga pun begitu, perihal hati dan perasaan juga demikian ya. Bukannya kita egois, tapi memang harus daripada orang lain yang kita penuhi egonya terus ya kan. Lebih baik kita selamatkan diri kita dulu lah gitu. Kalau ingin membahagiakan orang lain, ingin membantu orang lain, bantu dulu diri kamu. Kamu udah bisa belum bantu diri kamu? Kamu udah paham belum caranya membantu diri kamu, caranya melindungi diri kamu? Itu karena terkadang kita berbuat baik, kita polos-polos aja, kita percaya-percaya aja, ternyata yang kita hadapi adalah jiwa-jiwa toksik, jiwa-jiwa manipulatif, jiwa-jiwa hianat. Nah, makanya nggak usah bergantung kepercayaan kepada orang lain gitu. Pada diri sendiri, pada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Ya,
Ada beberapa dari kalian yang kehilangan arah. Tetapi belajar dari pengalaman masa lalu, di sini kamu lebih akhirnya kamu paham ya. Oh ya, ternyata gini, ya, orangnya ini, orangnya gini. Oh, maksudnya gitu gitu. Intuisi kamu kebuka tajam, mulai kebaca nih energi orang-orang di mata kamu. Jadi kamu lebih membuat boundaries, membuat batasan. Jadi ini beberapa dari kalian memang sengaja memuji kamu supaya kamu tuh mandek, energi kamu nggak maju-maju gitu kan. Ya, beberapa dari kalian juga ada persaingan dalam hal cinta. Itu berpengaruh banget juga energinya ke pekerjaan, karena itu kalau persaingan cinta kan ada cinta segitiga ya, mereka berusaha menjatuhkan kamu karena merasa bersaing kan, nah berusaha untuk kamu tuh di bawah mereka nih gitu. Tapi semua itu percuma, apa yang mereka lakukan ya, karena kamu akan kembali ke jati dirimu, kamu akan menemukan jati dirimu dan kamu lebih fokus, kamu lebih berstrategi ya, kamu lebih analitik, kamu lebih intuitif ya, dan membuat mereka bungkam seribu bahasa tertunduk pilu. Akhirnya kamu mencapai keberhasilan ya. Tabur tuai berlaku kepada kamu. Kamu tinggal menunggu aja, nunggu hasilnya aja gitu kan. Ada bonus yang akan kamu dapat mungkin di akhir tahun ini. Untuk bisa kamu gunakan berjalan-jalan ya. Jadi dalam hal karir aman-aman wae, lempem-lempem wae. Cuman ada sesuatu yang akan kamu sadari bahwa oh ya ternyata saya salah percaya. Oh ya ternyata saya salah berharap gitu. Saya salah berharap gitu sama seseorang tersebut gitu ya, dalam karir dan keuangan. Tapi semua kesulitan itu, kerumitan itu akan berakhir ya di bulan Oktober ini. Dan kamu lebih kokoh, kamu lebih kuat, kamu lebih bisa menjaga diri, mencintai diri, melindungi diri sendiri, kamu lebih bisa membatasi diri dengan siapapun dan kamu bisa lebih peka dengan energi orang-orang yang manipulatif gitu. Baik maupun gak baik kamu bisa deteksi sendiri melalui intuisi kamu. Oke. Di sini ya, kalau dalam hal cinta saya lihat beberapa kalian memang ada cinta segitiga ya. Ada yang berusaha menghancurkan hubungan kalian ya, tetapi itu terserah padamu. Kamu bisa ya, di sini membuat kamu jadi nggak pede karena kalau kalian yang masih jomblo, mungkin kalian sudah selesai ya dari hubungan itu ya. Kamu tersati-tati untuk move on. Tetapi sesekali masih flashback lagi, kayak apa ya, nostalgia lagi gitu, ingat-ingat lagi, rindu-rindu lagi, aduh kangen-kangen lagi, nyesel-nyesel, nangis, aduh udah deh ya. Tetapi beberapa dari kalian sudah berhasil move on ya, sudah berhasil keluar dari hubungan toksik tersebut. Nah di sini ketika kamu sudah menikmati kesendirian kamu, udah self love, udah self care ya, merawat diri, membahagiakan diri, di sini aura kamu makin bersinar dan kamu makin tahu oh mana nih yang terbaik untuk saya, mana yang harus saya terima. Ada banyak cinta yang datang kepada kamu, tetapi itu lebih muda, banyak yang lebih muda dari kamu, banyak juga yang sudah tua tapi seumuran tapi childish gitu. Di sini kamu bingung ya, ketika kamu makin bersinar di sini banyak kamu bingung memilih yang mana yang terbaik gitu kan. Coba dibacakan energinya ya supaya kamu tahu siapa yang terbaik. Jangan asal-asal lagi, nanti kamu terjebak lagi dong. Nah di sini saya lihat akhirnya kamu bisa peka sendiri ya, ketika kamu membuka aura negatif, membersihkan energi negatif itu, intuisi kamu kebuka, aura kamu positif banget dan kamu menjadi magnetik bagi hal-hal baik. Tetapi di antara orang-orang baik yang datang, kamu bisa menyaring dengan intuisi kamu ya. Itu yang jomblo. Jadi kamu akan mendapatkan seseorang yang sevibrasi, sefrekuensi ya. Orang-orang itu bisa dipercaya ya. Mungkin beberapa dari kalian akan mudik bareng ya, asik. Ada waktu untuk kalian berliburan bersama, atau dia akan mengunjungi kamu di saat cuti gitu kan. Nah cuti bersama kan gitu, pas Natal, pas cuti tahunan kan. Nah itu kalian ada waktu. Nah inilah jodoh kalian. Nah terus kalian sudah berpacaran, saya lihat di sini beberapa dari kalian memang ada cinta segitiga ya, atau campur tangan pihak keluarga. Ini membuat kamu gak yakin lagi dengan hubungan ini. Tetapi ya itu, kamu lebih nerimo, lebih legowo ya, lebih ngalir aja. Kamu lebih fokus sama ya udah dah, karir aja deh, keuangan aja deh, perawatan diri aja, menikmati hidup ya, merawat diri, mempercantik diri, mempertampan penampilan ya kan. Kamu laki-laki merubah penampilan kan gitu kan. Ya kamu gak mau bersaing dengan orang lain, apalagi masalah cinta ya kan. Itu bagus, kamu lebih meningkatkan harga diri
Dan di situ kamu akan menemukan jawaban. Ada seseorang yang alami, cantiknya tuh alami banget, tampannya juga alami, nggak dioperasi, nggak ada oplas-oplas ya. Tampannya juga nggak, tampan atau cantiknya itu nggak dibuat-buat, emang naturalis banget ya, natural banget. Orangnya itu alami dan dia tulus, jujur, apa adanya orangnya gitu ya. Seperti kamu juga, emang itu yang kamu inginkan gitu. Jadi dia nggak mengada-ngada, ngadi-ngadi gitu kan. Ya apa adanya dia gitu yang datang ini, yang ini yang bakal menjadi jodoh kamu. Berapa dari kalian ini, kalian masih mikir-mikir ya kalau nikah di bulan Oktober ini, tetapi kalian biarin aja kalau emang ini jodoh saya dan waktunya udah nikah, udah harus nikah ya udah gitu. Tapi ini orang yang apa adanya dengan diri kamu, dia nggak ada menyimpan sesuatu, dia nggak ada maksud lain dalam hal finansial. Nah ini akan menikah dengan kamu ya. Oke, kalau kalian yang sudah menikah, saya lihat ada mudik ya, ada kegembiraan, ada keromanisan dalam keluarga, asik. Berkat dari selamatnya kalian dari kesulitan finansial ini ya, akan ada bonus, ada ya, ada budget ya, ada fasilitas ya, yang membuat kalian tuh bisa berkumpul bersama keluarga, bersama pasangan ya. Kalian yang sudah berumah tangga ya, saya lihat bisa jalan-jalan bersama keluarga, liburan ya. Jadi apapun, mungkin ada orang ketiga yang mengganggu hubungan rumah tangga kalian, tapi dia memprioritaskan kamu kali ini ya. Dia memprioritaskan momen terbaik masa cuti ini, masa Natal ya, masa ya mudik gitu ya kan, perayaan ya, hari raya gitu kan. Nah, kumpul-kumpul sama keluarga. Dan disinilah awal mula dia akhirnya terkesima dengan aura kamu. Dia baru memperhatikan kamu. Wah, ternyata suamiku tampan, ternyata lebih baik, lebih bijaksana. Akhirnya dia memprioritaskan saya. Wah, ternyata istriku cantik, ternyata dia sabar banget, ternyata dia nggak bisa saya permainkan gitu. Ada sesuatu yang membuat dia sadar atau kamu sadar gitu ya. Aduh, bayi saya sudah kesini lagi. Udah tengkurap, merayap kan, kayak cicak. Terus apa? Jadi di sini dia agak segan sama kamu, pasangan kamu ini agak segan sama kamu. Dia berusaha untuk meraih ke hati kamu lagi, walaupun dia nggak yakin kalau kamu tuh masih percaya sama dia. Di sini kamu lebih enjoy aja sih, nerima gitu kan, jalani aja, enjoy aja, terserah mau gimana. Tapi dia akan fokus kepada kamu dan dia merasa pilu dengan kecuekan kamu, merasa pilu, khawatir karena kamu lebih bersinar di sini kelihatannya, aura kamu lebih bersinar ya. Ini ada pesan semesta, tak apalah kamu dijatuhkan oleh orang-orang terdekat, itu karena kamu sedang berproses menemukan jati diri, mengenal diri, mengenal Tuhanmu, mengenal duniamu dan akhiratmu. Ya, kamu akan mendapatkan kebahagiaan hakiki ya. Jadi tak mengapa kalau kamu dijatuhkan, bersaing atau masuknya orang ketiga, ya udah, nggak apa-apa. Kamu dikecewakan oleh pasangan kamu, orang terdekat kamu, saudara kamu, kayak siapapun itu yang mengecewakan, itu karena kamu sedang diproses ya, untuk menemukan jati diri ya, supaya kamu lebih mengenal diri sendiri, mengenal Tuhan kamu, lebih mengenal dunia ini, lebih mengenal akhirat kamu, mendalami ya. Itu lebih spiritual ya. Segala kesakitan, kekecewaan di dunia ini itu hanya membuat kita lebih mature, lebih spiritual. Jadi apalagi kan. Nah ini oke, kita masuk ke November ya. November, aduh bibi saya ini bocil, dia baru belajar jalan, jadi suka tunggu adek. Desember November ya, di sini di black card mengatakan apa sih, kita kepo yuk. Sudah waktunya alam mengasihi. Iya keridohan ilahi. Anak saya tuh nggak manggil saya mama, herannya dia manggil nama saya. Iya, Ria kan, dia panggil Iya. Jangan mulai jangan. Keridohan ilahi. Oke, sudah waktunya alam mengasihi, nyambung ya. Bergairah, percaya diri sepenuh hati. Wah, asik. Telur terus fatal. Wah, ada yang fatal nih ya. Jagalah telurmu, jangan sampai fatal. Ini ibarat telur di ujung tombak ya. Di ada abundance ya, abundance, keberlimpahan. Wah, asik. Amin. Ada abundance. Terus ada playfulness, ada Ace of Pentacles. Aduh, dia lagi bongkar-bongkar apa itu. Tabur tuai ya. Ada
hayalan-hayalan atau harapan-harapan yang akan tercapai, yang kamu anggap hayalan ternyata tercapai gitu kan. Ada tabur tuai kan, ada fruitfulness, ada abundance. Lalu ada di sini kejelasan, kebenaran, wahyu, solidaritas, pemaksaan, horor, menakutkan, proteksi diri, dan power. Wah, ada yang bahaya nih secara mistis ya, mistik. Bentar ya, kita amankan anak saya. Jadi beberapa dari kalian ya, ada yang nasibnya sudah di ujung tombak ya. Kenapa? Ngerasa ya, ngerasa nasibmu di ujung tombak ya, atau seseorang yang ingin menjatuhkan kamu ini ya. Ini tentang mistik ya. Ini kamu akan tahu ternyata ya hidupmu horor. Ada yang menteror, ada yang menyerang kamu secara magic ya. Ternyata nasib mereka sedang berada di ujung tombak ya. Mereka akan pecah sebentar lagi. Apa yang mereka lakukan adalah kefatalan yang mereka buat sendiri ya kan. Nah, kamu akan makin berpower, kamu makin kuat, makin proteksi diri spiritual ya. Ada sesuatu yang akan nampak jelas ya, kebenaran tentang wahyu. Kamu akan mendapat wahyu juga. Solidaritas, pemaksaan ya. Seseorang memaksa banget untuk kamu bisa kembali sama dia, bersatu sama dia, memaksa supaya kamu jatuh lagi. Aduh, nggak bisa deh ya. Orang udah nasibnya udah di atas ya. Itu kan nggak mungkin dari kita sendiri ya, dari usaha kita sendiri tuh ya. Memang harus, tetapi kalau sudah di atas berarti kan sudah nasibnya gitu kan ya. Semua ini kan tentang takdir masing-masing, nasib masing-masing. Ngapain orang itu capek-capek pingin ngancurin. Itu sebenarnya dia sedang menciptakan nasib buruknya sendiri kan ya. Susah melihat orang senang gitu kan. Oke, secara karir ya, beberapa dari kalian ini sudah putus asa dengan harapan-harapan kamu mikir gue tuh cuman bisanya menghayal doang, ketika action gak berhasil, kayaknya gue cuman bisa bahagia dalam angan deh gitu. Energi kamu seperti itu. Tetapi kamu punya harapan besar dan kamu masih punya kepercayaan diri terhadap itu semua, dan kamu get action ya. Kamu tidak berhenti untuk tetap action, mengambil tindakan. Segala strategi kamu lakukan ya demi mencapai apa yang menjadi harapan kamu. Ini tentang jodoh, tentang rumah, tentang harapan dan cita-cita kamu ya, tentang kebercukupan hidup ya, finansial ya, dan kebutuhan yang selalu terpenuhi ya. Dan ada juga kedudukan itu. Penasaran pingin lihat baby aku ya kan, sering minta diliatin dong babynya, ini babynya. Ini cucu belum mandi, masih pagi ini guys. Suka mengganggu nih anak ini, mau baca tarot ya. Oke, sambil gendong dia aja ya. Jadi di sini beberapa kalian akan ada tabur tuai yang berpihak kepada kamu. Ini menyenangkan banget. Ternyata itu bukan cuma hayalan doang, karena kamu tidak berhenti untuk mencapai itu. Kamu gigih banget, kamu kerja keras, kamu kerja cerdas, kamu punya harapan yang besar ini yang harus kamu wujudkan. Ini mengenai kedudukan ya. Ya, jadi dari segi karir kamu akan mendapatkan kedudukan atau posisi yang lebih maju daripada yang kemarin. Kita lihat di sini, sudah waktunya alam mengasihi. Ya, alam mengasihi ya, alam mengasihi. Karena apa? Karena kamu sudah bersusah payah, kamu sudah begitu gigihnya, kamu jatuh bangun berkali-kali masuk ke titik terendah. Bukan cuma satu kali ya, kita tuh ada beberapa kali ya di titik terendah ya. Tetapi ada yang paling dahsyat yang sudah kamu lewati, berhasil lewati gitu. Akhirnya ya sudah pantasnya kamu dikasih oleh alam semesta ya. Jadi ada tabur tuai ya. Kamu akan mencapai kedudukan yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Kamu akan mencapai keberhasilan dan kelancaran dalam rezeki ya. Dan impian kamu yang tadi kamu menganggap itu cuma menghayal doang, nggak mungkin lah saya bisa mencapai kedudukan seperti itu, atau kesuksesan atau kelancaran seperti yang orang lain gitu dapatin. Nah, ternyata tuh berhasil ya. Beberapa kalian adalah konten kreator, pebisnis ya, pengusaha ya, atau properti, di bidang properti. Ada juga yang investor ya, ya seperti itu ya. Jadi ada juga kalian ada seorang karyawan di perusahaan swasta, atau ada yang di pegawai negeri gitu kan. Nah, ini ada posisi yang seperti yang kamu perjuangkan, yang kamu anggap ini adalah mimpi besar saya, ternyata kamu dapat tuh ya. Oke, itu dalam karir selesai ya. Kita masuk ke keuangan. Di sini ada abundance ya, ada
telur itu kan berarti kemujuran juga ya, kemujuran. Terus di sini ada Ace of Pentacles tentang tabur tuai ya, kamu akan panen hasil nih ya. Jadi keuangan itu kamu akan panen hasil, ada kelimpahan yang akan kamu nikmati ya. Ini sudah waktunya ilahi ya membuka rezeki kamu. Dan di sini untuk masa depan kamu, membangun usaha, membeli rumah, membangun rumah, adalah budgetnya ya. Dan untuk pertunangan bisa nih kamu biayai sendiri ya. Ada kedudukan yang tinggi besar ya, kedudukan besar yang akan kamu dapatin. Bagi kamu itu adalah kedudukan besar, dan memang itu adalah kedudukan yang besar gitu ya. Jadi yang tadinya kamu nggak berharta, akhirnya kamu berharta juga dong. Ini adalah tentang pencapaian cita-cita yang paling tertinggi itu beberapa kalian. Amin. Seperti itu dalam hal keuangan ya. Kalau kita masuk ke percintaan, ya hubungan kalian akan makin jelas ya. Beberapa dari kalian ini yang sudah berpacaran lama, saya lihat hubungan kalian makin jelas ya, dan makin kuat hubungan kalian. Terus ya lebih menyenangkan di sini juga ya. Kamu lebih ngalir, lebih enjoy dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Dan beberapa dari kalian yang akan menyiapkan pernikahan ya. Beberapa dari kalian yang masih jomblo, kalian akan dipertemukan dengan seseorang ketika kamu sudah mencapai keberhasilan ini ya. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru, sementara yang lama masih mengganggu kamu ya, secara fisik, secara langsung maupun ada melalui energi-energi yang gak baik gitu ya, berusaha untuk memanipulasi kamu lagi gitu kan. Tapi nggak bisa, kamu sudah dilindungi ya. Dan semakin jelas aja tuh yang kemarin kamu mikir nggak mungkin dia setega itu manfaatin saya, nggak mungkin dia nggak serius, nggak mungkin dia permainkan saya. Nah ternyata tuh muncul semua ke permukaan tentang karakter dia yang sebenarnya, sifat dia yang sebenarnya, tujuan dia yang sebenarnya kepada kamu. Dan di sini ya memang agak sedikit sedih, kecewa, tapi dari situlah kamu bangkit dan kamu kokoh, kamu kuat ya. Itulah petunjuk yang kamu inginkan selama ini, kamu minta selama ini. Mungkin kamu pernah berdoa juga, ya Allah tolong tunjukkan kejelasan tentang hati dia kepada saya, tujuan dia kepada saya. Selama ini saya selalu berkorban, selama ini saya selalu berjuang, tapi sepertinya dia tuh datang dan pergi begitu aja gitu, suka-suka dia gitu kan. Ya ternyata Allah menyayangi kamu, Allah mengasihi kamu karena spiritualitas kamu juga ya, kekhusyuan doa ya, akhirnya diijabah, dan orang itu bakal fatal ya hidupnya, nasibnya, karena sudah melepaskan orang yang paling tulus, orang yang paling kayak bersih hatinya kepada dia ya, orang yang paling baik, yang paling bisa membantu, memotivasi, memberikan kebahagiaan. Dia kan nyesal seumur hidupnya ya. Gitu. Akhirnya kamu dipertemukan dengan orang yang sevibrasi, sefrekuensi sama kamu. Orang ini mungkin dia lebih muda, lebih manis ya. Dia agak kecil dari kamu kalau dia perempuan, tapi kalau dia laki-laki badannya agak kekar, agak tinggi, dan dia punya pekerjaan yang mantap ya. Dia juga nggak suka memanfaatkan ya. Dia juga berkontribusi ya, sama-sama berjuang ya, tahu diri lah orangnya gitu. Emang sudah jodoh kamu kali ya, karena ini kiriman langsung dari ilahi. Jadi kamu bangkit lagi nih gairahnya gitu. Kamu yang jomblo akhirnya yang tadinya kamu sudah mati rasa, ternyata bergairah lagi nih ketika bertemu dengan orang ini nih ya. Orang ini sepenuh hati sama kamu gitu. Kalau untuk kalian yang sudah berumah tangga, saya lihat hubungan kalian ini makin manis ya di bulan November ini ya. Saya lihat hubungan kalian makin manis, makin enjoy, makin menikmati, makin saling berjuang ya, saling ini saya lihat ya, karena beberapa dari kalian ini sudah lebih berhati-hati terhadap pasangan kalian ya. Kalian mungkin beberapa dari kalian mencurigai dia ada yang lain, ada masuknya orang ketiga, ada pengganggu ya, energi pengganggu di sini yang menggoda dia, tetapi akhirnya dia membuat batasan dengan orang tersebut, menghindari orang tersebut, dan kembali ke pelukan kamu dan harmonis kembali ya. Beberapa dari kalian ini sepertinya hidup kalian lagi di puncak-puncaknya, jadi sering ada aja yang mengganggu hubungan kalian ya, di puncak-puncaknya pencapaian, kesuksesan, rezeki. Jadi ada aja godaan yang datang
untuk mengganggu kebahagiaan kalian ya. Tapi di sini kalian sama-sama udah kompak ya, udah sadar masing-masing insaf dengan apa ya, kelemahan kalian kemarin yang bisa dikuasai oleh pihak ketiga lah, pihak keluarga lah, masih mudah terprovokasi, masih mudah terdistraksi, masih mudah tergoda. Itu tuh sudah kalian buang semua di sini. Jadi kalian berdua akan bekerja sama untuk melindungi hubungan kalian, karena di sini rezeki lagi lancar-lancar lah, nomplok-nomploknya gitu. Jadi kalian sama-sama bekerja sama untuk melindungi hubungan kalian agar tetap langgeng gitu ya. Itu dalam hal rumah tangga. Oke, kita masuk ke karena ini ya, kalian sadar bahwa ini sudah saatnya kalian tuh menikmati, bersyukur dengan apa yang kalian dapatin. Jadi segala yang berbau berpotensi menghancurkan hubungan kalian itu kalian langsung cut off, selesaikan, karena ini lagi menyambut rezeki. Jadi kalian tidak mau mengotori energi baik ini. Jadi sama-sama saling menjaga perasaan masing-masing gitu. Oke, jadi di sini kita masuk ke ini ya, pesan semesta ya. Untuk kamu yang sudah membersihkan energi negatif, bersiaplah memasuki babak baru yang cerah dan menuntunmu pada tujuan hidupmu. Keberuntungan ini membuatmu sangat bersyukur ya. Jadi ada keberuntungan yang berpihak kepada kamu. Ini sudah diridhoi Allah ya, Subhanahu wa taala. Ya, kamu akan mendapatkan kamu akan memiliki power ya. Hal-hal yang kemarin menakutkan ini tentang horor ini akan dibersihkan. Ya, beberapa kalian mungkin akan pembersihan energi negatif, pembersihan energi magic. Jadi ketika kalian sudah dibersihkan, disinilah kamu menuju ke keberuntungan ya, sisi keberuntungan dalam hidup kamu ya. Akhirnya kamu akan sangat bersyukur ketika kamu sudah mendapatkan power kamu ini ya. Oke, kamu akan masuk babak baru nantinya di bulan November ini. Kita masuk ke bulan Desember ya. Sini percayalah bahwa cinta akan datang. Ada kejutan cinta datang tiba-tiba. Lepaskan keraguan. Nah, ini dewa asmara ya. Terus ini ada stagnansi ya. Ada kepo. Wah, ada yang kepoin ya. Yang kepoin hidup loh gitu ya kan. Apakah kamu masih mandek aja ataukah udah maju gitu. Ada yang ngepoin gitu ya. Jadi melihat kamu masih stagnan, mereka terus kepo, takutnya kamu maju lagi. Ini di dalam dirimu ada keajaiban. Wah, ada keajaiban di diri kamu ya. Terus ini horizontal. Apa nih? Hablum minan nas. Ya, hubungan kamu dengan antar sesama ya dijaga. Mungkin akan semakin baik ya, atau kamu sendiri yang akan menjaga hubungan kamu ya, atau akan semakin baiklah hubungan kamu dengan antar sesama, antar pertemanan, antar saudara, antar keluarga ya, atau di tempat kerja gitu kan, dengan sesama gitu, hubungan sesama akan semakin baik gitu ya. Kamu lebih bisa menjaga hubungan sih, saya lihat ya. Ketidakjujuran, penipuan, manipulasi. Nah, ini ada yang orang-orang yang kepo ini adalah orang-orang yang manipulatif ya, dan juga orang-orang yang gak jujur sama kamu ya, bermuka dua lah, bertopeng ya. Terus di sini ada definition ya, kalian lebih menarik diri, kalian lebih meningkatkan membersihkan energi-energi negatif dalam diri ya. Kalian lebih intuisi, mengasah intuisi, kalian lebih spiritual ya, perenungan, evaluasi diri, pendalaman spiritual gitu. Di sini ada kestabilan finansial ya, mendapatkan kedudukan yang sesuai harapan. Beberapa dari kalian akan lepas dari kesedihan, kekecewaan, kerugian ini akhirnya dibayar dengan sebuah keajaiban. Kamu mungkin merasa ya, hidup gue udah, beberapa dari kalian ya ngerasa udah berjuang kok gagal terus. Kenapa ya selalu hadir orang-orang yang suka ngepoin hidup saya, sirik sama saya, menjatuhkan saya, merugikan saya, manipulatif lah ya, memanfaatkan saya. Kenapa selalu hidupku begitu? Merasa sedih, merasa rugi, dirugikan, kecewa dengan cinta juga.
Nah, akhirnya waktu ilahi waiting for divine timing at work in your love life. Jadi dalam pekerjaan kamu mulai di apa ya, ini ada keajaiban ya di dalam diri kamu bisa mencetuskan ya, memecahkan masalah yang mustahil pun kamu akhirnya mendapatkan petunjuk yang luar biasa, ide-ide kreatif yang membongkar semua kemandekan kamu itu menjadi kemujuran gitu ya. Jadi akhirnya kamu mencapai kestabilan dalam finansial. Jadi secara karir saya lihat kamu akan mendapatkan posisi yang tidak disangka-sangka, dan itu merupakan keajaiban dari diri kamu sendiri, kelebihan kamu yang memposisikan kamu di situ. Ya, kelebihan berarti tentang kualitas, value. Dan ini sesuatu yang luar biasa dari dalam dirimu yang menempatkan kamu pada posisi yang seharusnya. Jadi kamu jangan heran kalau kamu akhirnya tiba-tiba naik posisi, naik jabatan, naik makin lancar dalam bisnis kalian ya, tiba-tiba rezeki nomplok. Nah itu ya ada nilai di dirimu yang patut dihargai oleh alam semesta ini kan. Nah jadi hubungan kalian dengan orang dalam kerjasama yang tadinya nggak baik-baik saja, nggak sehat, akhirnya dipulihkan oleh alam semesta ya. Kedudukan kalian yang tadinya nggak sesuai hati akhirnya disesuaikan, dan beberapa dari kalian ya yang merasa dirugikan akan terlepas dari orang-orang yang merugikan gitu. Karena ini kamu sudah nggak bisa apa-apa lagi, kalau sudah lepas tangan lah ya, kayak udah nyerah gitu kan. Nah ternyata tuh Tuhan yang langsung turun tangan. Jadi di sini ada kedudukan, pencapaian, kesuksesan, kelancaran dalam bisnis usaha kamu akhirnya berhasil membayar kerugian masa lalu, membayar perjuangan kamu selama ini, dan membayar value diri kamu, kualitas kamu pantas mendapatkan nilai ini, mendapatkan apresiasi, promosi, rekomendasi ya. Kamu direkomendasikan untuk naik jabatan lah, naik posisi lah, atau ya banyak yang akhirnya usaha kamu ini makin dikenal gitu ya. Ada suatu keajaiban yang terjadi yang merubah segala yang dari 0 menjadi 10 gitu. Amin ya. Jadi kamu secara keuangan akan stabil-stabil aja, seperti itu ya. Jadi kamu bisa membantu sesama, kamu bisa membantu dirimu sendiri gitu, memfasilitaskan diri sendiri, memanjakan diri sendiri, menghargai diri dengan hasil yang kamu dapatin ini, yang mungkin ya membayar rasa lelah gitu ya. Kamu support energi kamu dengan memanjakan diri, memfasilitaskan perjalanan kamu gitu, kayak membeli mobil, membeli motor ya. Tentang hidupmu tuh bisa terfasilitaskan oleh penghasilan kali ini, pencapaian kamu dalam finansial kali ini ya. Akhirnya kesabaran kamu, kecewaan kamu dibayar dengan perubahan yang drastis gitu ya. Ini ajaib banget, kenapa tiba-tiba berubah nasib saya gitu kan. Nah dalam hal cinta saya lihat beberapa dari kalian ya masih jomblo, kalian akan mendapatkan seseorang surprise seseorang yang ternyata jodoh kamu ya, seperti itu ya. Ini bisa jadi dari pertemanan ya, ya, kamu akan mengenal orang itu dari pertemanan, entah dari medsos atau kalian sudah saling kenal dulu gitu kan. Nah atau kalian tetanggaan ya, satu kota lain kota, tapi kalian pernah kenal dulu gitu, udah biasa saling sapa, ada yang sama-sama sudah berteman lama, tiba-tiba berjodoh tuh gitu ya. Ini untuk para jomblo. Ada juga yang sudah berpacaran, saya lihat memang beberapa dari kalian mungkin ada hubungan kerjasama atau kalian satu kantor. Ada juga yang tiba-tiba ketemu pas lagi berangkat kerja. Itu perjalanan awal cinta kalian ini ya, yang akan bersatu, yang akan berjodoh. Kisah awal kalian berkenal itu seperti itu, kalian akan berjodoh ya. Ya pasangan kalian ini orangnya pendiam, cukup pendiam, dia agak sensi, mudah kecewa, tapi dia sangat fokus sama karirnya ya. Beberapa dari kalian ini ya
dia akan membuat surprise kepada kamu. Mungkin kamu sudah berpikir, mungkin dia nggak serius. Jangan-jangan dia nggak serius, ya udah ya, ngalir aja deh, terserah gitu kan. Kamu lebih fokus pada karir kamu. Ya, ternyata tuh tiba-tiba dia membuat surprise. Ayo kita nikah yuk, asik. Ya. Ya, melihat kamu juga tidak terlalu ngotot dalam hubungan ini, ya tiba-tiba energinya berubah gitu, ketarik sama kamu gitu, dengan energi kamu yang makin positif. Nah di situ dia merasa khawatir, takutnya kamu, ya dia kehilangan kamu gitu kan, dia takutnya gitu. Nah ketika kamu diam, disitulah keajaiban kamu terpancar gitu ya, menarik energi-energi baik datang ke dalam hidup kamu. Dan di sini untuk kalian yang sudah menikah, saya lihat kecewa dengan sikap pasangan kalian yang akhir-akhir ini tidak jujur, pernah dia memanipulasi kamu, ya, membohongi kamu. Nah, sini kamu mati rasa dan tidak percaya lagi sama dia, kan? Nah, akhirnya kamu lebih diam aja, walaupun dalam kesedihan, kamu kecewa, kamu meratap, menangis. Ya, kamu lebih narik diri untuk, kamu capek juga ya tiap hari mikirin dia terus, stres, kecewa, sedih, galau, gegana, gelisah kalau merana. Nah di sini kamu menarik diri untuk lebih introspeksi diri, membenahi diri, meningkatkan value, meningkatkan spiritual. Nah di sini dia makin terombang-ambing oleh karma, ya karma yang dari perbuatannya sendiri. Akhirnya dia mulai ngelirik kamu tuh, biasanya cuek, tiba-tiba berpapasan dengan kamu tuh, pikirannya stop dari pikiran-pikiran lain, fokusnya langsung terfokuskan ke kamu, ya, teralihkan dari yang lain, difokuskan ke kamu. Ya ada inner beauty kamu, ya, atau cahaya aura kamu yang meningkat di sini karena kamu lebih fokus pada spiritual, mungkin sering ngambil wudhu ya. Jadi kayak tiba-tiba aja tuh kamu bersinar, aura kamu memikat, mempesona. Nah di sini ya dia lebih tertarik kepada kamu dan dia melepaskan yang lain, dia mempertimbangkan semuanya, kebiasaan dia yang manipulatif, kebiasaan dia yang nggak jujur, kebiasaan dia yang suka selingkuh, akhirnya dia lepaskan, dia insaf di sini ya, beberapa dari kalian itu. Dan di sini untuk, ya mungkin sudah waktunya ya, waktu ilahi turun tangan gitu. Jadi dalam rumah tangga hubungan kalian akan baik-baik saja ya. Berapa dari kalian lebih banyak diam sih dari pasangan, tidak mau meladeni dramanya ya, dan ya udah ngalir aja sampai dia sendiri yang sadar kan. Ini ada pesan semesta, orang-orang yang menganggapmu sepele ternyata diam-diam mengamatimu dari jauh. Nah cocok tuh ya, ini kepo ya, dari jauh, alih-alih mencari tahu kelemahan dirimu, lama-lama jadi segan padamu. Bahkan ada yang mencoba mendistrak kamu, tapi mereka sendiri yang konflik batin karena kamu sama sekali tak terpengaruh. Hehehe. Ya jadi mereka yang kepo nih ya, nganggap kamu sepele ya, ternyata tuh mereka diam-diam tuh ngepo-ngepoin hidup lo, perkembangan lo gitu kan. Alih-alih pingin mencari tahu tentang kelemahan dirimu, lama-lama jadi segan karena ternyata mereka tahu ya, ini karena ini ada keajaiban dalam diri kamu ya. Ternyata wah, nggak kaleng-kaleng ini orang, selama ini kita nganggap dia sebelah mata, ternyata dia punya kelebihan yang tidak bisa kita obrak-abrik gitu kan. Kamu punya power di sini tuh, kamu punya, mungkin beberapa dari kalian ada energi leluhur di sini ya, dilindungi oleh leluhur ya, malaikat penjaga kamu udah mulai lebih melindungi karena kamu lebih spiritual di sini juga. Nah itulah orang-orang yang tadinya sepele sama kamu jadi segan, makin mereka mengamati kamu, mengepoin hidupmu, mencari kelemahanmu ya, lama-lama jadi segan deh sama kamu ya. Dan mereka tuh heran aja, kok kita berusaha menjatuhkan dia, kok malah kita sendiri yang konflik batin. Karena kamu sama sekali nggak ngobris tentang itu semua gitu ya. Oke. Jadi Desember ini kamu lebih mengarahkan diri kamu kepada spiritualitas. Kamu lebih pendamaian diri dengan dirimu, dengan keadaan, dengan semua orang ya, dengan energi ya.
secara energi kamu mendamaikan, kamu berdamai dengan segala situasi dan kondisi, segala kenyataan dalam hidup ini. Kemudian kita cek ini ada pesan semesta yang berhubungan dengan problem kamu ya. Kita kocok dulu nih sambil gendong baby saya nih, kacau ini. Kita minta 1, 2, 3, 4. Carilah pembenaran dan pembelaan atas dirimu dimanapun kau mau, namun pada akhirnya kebenaran jualah yang akan menuntunmu. Jadi tidak perlu kita mencari pembenaran dan pembelaan. Kalau kita benar ya enjoy aja keles ya, karena walaupun kita dibela ya, walaupun kita dibenarkan, tapi kalau kita yang di posisi salah ya tetap kebenaran itu akan menuntun kita, memberikan pelajaran. Jadi bersikaplah bijaksana, jujur ya. Kalau salah ya salah, jangan lempar batu sembunyi tangan, karena kebenaran jualah yang akan menuntun kita ya. Ini ketika kau bersimpuh pilu terseduh, aku meniupkan berkahku di ubun-ubunmu. Nah, kamu akan dapat powernya dari sini ketika kamu sholat ya, sujud. Nah disitulah, dan kamu menangis terseduh dengan problem yang kamu hadapi, yang ujian yang begitu berat. Nah disitulah Tuhan meniupkan berkah di ubun-ubunmu. Disitulah kamu mendapatkan kekuatan dan keajaiban. Amin. Oke, di sini jagalah mimpimu. Kamu adalah penjaga mimpimu yang berharga. Berusahalah sampai mimpimu itu menjadi nyata. Jadi di sini ada mimpi-mimpi kamu itu yang berharga banget ya, dan itu akan berhasil, akan kamu capai itu ya. Jadi jagalah mimpi kamu itu ya. Diam ya, kalau kamu punya mimpi, punya cita-cita, jangan ceritakan kepada orang lain, tapi berusaha untuk merealisasikan, mewujudkan itu dengan segala usaha kamu, dengan kegigihan kamu, karena ini ada sesuatu yang sangat berharga ya, yang akan kamu capai ya. Dan itu akan nyata. Apa yang tadi kamu anggap mimpi ternyata bakal menjadi nyata. Ini mintalah sesuatu yang mampu kau handle saja, jangan sampai ditarik kembali. Jadi kalau tidak mampu dihandle jangan diminta ya. Kalau kita minta lebih, nanti kita nggak mampu handle ya akan ditarik kembali. Jadi jangan heran kalau kita sudah di posisi berhasil tapi tiba-tiba jatuh lagi. Nah itu karena kita tidak tahu caranya menjaga apa yang Allah berikan kepada kita, karena kita terlalu menginginkan lebih. Kita jadi serakah lah, tidak menjaga, kita nggak bersyukur lah, apalah ya gitu. Jadi kita minta tuh sesuatu tuh yang benar-benar nanti kita tekuni, yang benar-benar bisa kita jaga, yang benar-benar bisa kita handle gitu, supaya nggak ditarik kembali kan gitu. Oke, kita masuk ke zodiak. Ada Sagittarius, ada Leo, ada Aquarius. Ini zodiak yang terkoneksi dengan kalian ya. Aquarius, Leo, Aquarius, Scorpio, Cancer, Sagittarius, Libra, Pisces, Taurus, Capricorn, Virgo. Oke, masuk ke tanggal lahir dan usia. Ada 59, 18, 51, 37, 67, 49, 47, 22, 60, 38, 4, 5, 43, 15, 16, 28, 31, 61, 24, 70, 14, 66, 11, 69, 46, 7, 64, 55, 45, 39, 12, 57, 62, 19, 23 ya. Oke, kita masuk ke inisial nama ya. Inisial nama di screenshot tadi ya, dan di zoom ya. Kita buka dua. Ada huruf A, ini inisial nama kalian atau orang yang kamu fokuskan ya. N, D, V, ada V, ada O, ada R, ada J, ada U, ada E, ada C, X, F, Y, K, I,
L, T, B, Q, P, M, H, W, dan G. Oke, demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Oh, ini ada 2 huruf lagi. Ada S dan ada Z. Ya, jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja tetangga, saudara, sepupu, pacarnya berzodiak yang sama dengan kalian, jadi bermanfaat juga buat mereka ya. Untuk kalian yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng supaya kalian selalu terupdate dengan pembacaan terbaru saya. Oke, untuk kalian yang selalu mendukung channel saya, semoga rezeki melimpah ruah ya, dan sehat walafiat serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.